Tetap di dalam hadirat Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah visi dan nubuatan. Saudara, ada sebuah kesamaan di dalam setiap nubuatan akhir zaman. Semua kisah akhir zaman mulai dari Yoel, Zefanya, Zakaria, Matius, Tesalonika, sampai kitab Wahyu, mereka punya one thing in common. Kesamaan mereka adalah ini adalah sebuah kitab yang ditulis dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Mulai dari Yoel yang konon tidak diketahui ditulis kapan. Sampai Zefanya, Zakaria, sampai di zaman Yesus dan zaman setelah Yesus. Mereka mendengar dan mereka melihat sebuah pemandangan yang sama. Dan kesamaan mereka adalah semua kisah akhir zaman. Dimulai dengan tiupan sangkakala. Saudara boleh tetap dalam hadirat Tuhan, saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri, saudara boleh berlutut. Saya tahu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Di Yoel menuliskan, tiuplah sangkakala di Sion. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Di Zakaria berkata, Tuhan akan menampakkan diri dan akan meniup sangkakala berjalan maju dalam angin badai. Matius 24, dan malaikat-malaikat akan meniup sangkakala mengumpulkan orang-orang pilihan dari penjuru bumi. Dan Tesalonika berkata, penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri turun dari surga dan mereka yang mati akan bangkit. Saudara, menjadi masalah adalah banyak orang Kristen mereka tidak mengerti apa arti dari tiupan sangkakala. Ya buat mereka oke, sangkakala adalah tanda ke-Israelan. Biar kelihatan lebih Yahudi mungkin. No. Sangkakala bukan tanda orang Israel. Kalau saudara mengerti, tiupan sangkakala, shofar, adalah a military weapon. A military weapon. Saudara, sangkakala tidak digunakan untuk memanggil, domba. Dan di Alkitab tidak ditulis dengan lalu ada lonceng kecil dari surga. No. Shofar. Dan siapa yang mengerti semboyan atau kode shofar, mereka lah pasukan, soldiers, tentara. Tiupan sangkakala diciptakan di saat Tuhan berkata, aku akan mengeluarkan umatku dari Israel, pasukanku dari Mesir. Inilah bangsa yang 130 tahun hidup as a slave, sebagai budak. Tetapi Tuhan memanggil mereka dengan sebutan, aku akan mengeluarkan pasukanku. Dan begitu mereka keluar, Tuhan berkata, kalau ada tiupan semboyan 1 artinya berkumpul, tiupan semboyan 2 artinya apa, tiupan semboyan 3 artinya apa. Itu a brief for a soldiers. Maka di akhir zaman, orang-orang yang mengerti kedatangan Tuhan, bukan domba yang kemudian berhadapan, ada domba, ada kambing. Ingat, ada yang mengumpulkan domba dan kambing. Itu siapa? Mereka yang mengerti semboyan itu. Saudara mau datang duluan atau datang terakhir? Yang datang duluan, mereka yang mengerti semboyan shofar. Di saat shofar, sangkakala ditiup,
maka pasukan akan yang pertama kali dipanggil Tuhan. Semua kisah akhir zaman menceritakan mereka melihat dari zaman ke zaman, tetapi mereka mendengar suara yang sama. Shofar ditiup. Pertanyaan yang pertama, apakah engkau mengerti apa artinya shofar? Apakah engkau bisa menyebut dirimu pasukan Tuhan? Saudara, hari ini kami pergi 44 orang total dengan 2 bayi. Anak saya yang pertama umur 2 tahun lewat 1 bulan. Yang kedua tepat hari ini berumur 8 bulan. Yang paling kecil. Lalu dilanjut dengan seorang anak perempuan umur 12-an, 13. Lalu yang paling tua ada babysitternya anak saya yang juga pasukan Tuhan juga. Setelah itu yang paling tua Keisha dan saya, umur 27 tahun. Kami berangkat 44 orang, kami sampai Wednesday, Rabu. Total menghabiskan 70.000 ringgit lebih. Hanya untuk tiket, hotel, transportation, bus, food, dan semuanya. Kalau saudara tanya, ngapain? What are you doing here? Di tengah pandemi. Bawa segini banyak mengeluarkan 70,000 ringgit. Buat apa? Sebab saya mengerti, saya ini pasukan. Kalau Tuhan berkata, aku punya hati untuk Malaysia, kami akan berangkat ke sana. Bulan depan kami akan pergi ke Australia. Bulan November kami akan berangkat ke Jepang. Jalan-jalan Pak Jos, no. For a mission. For a mission. Tiba-tiba ada sebuah mandat, sebuah perintah, order. Untuk berdoa, berdiri, mempertahankan bangsa-bangsa. Kalau saudara lihat di Wahyu 6 ayat yang kedua, ini yang mengerikan. On the other side. Wahyu 6 ayat yang kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menunggangnya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu 6 ayat yang kedua. Yang aneh adalah kata panah itu dalam bahasa Yunani adalah toxon atau toxic atau disease atau penyakit. Dan sebuah mahkota itulah yang dipakai untuk memberi nama penyakit yang kita takuti selama 2 tahun terakhir. Apa? Corona atau the crown. Saudara tahu? Corona adalah bahasa Latin. Artinya apa? The crown. Apakah sebuah kebetulan yang di Alkitab ditulis ada seorang penunggang kuda putih. Dan kalau saudara membaca di Alkitab Wahyu 18 ayat 23. Dan seluruh bumi akan disesatkan oleh ilmu sihir. Saudara tahu ilmu sihir itu apa? Di dalam bahasa Yunani adalah pharmakeia atau farmasi. Sekali lagi, apakah itu sebuah kebetulan? Tapi di Alkitab ditulis setelah kuda putih, ada kuda merah. Dan kalau hari ini saudara melihat Rusia and Ukraine, mereka sedang berdamai. Amin. Siapa yang sepakat sama saya? Saya tanya lagi. Rusia and Ukraine sedang? Jangan salah ngomong. Apakah itu sebuah kebetulan? Setelah kuda putih, setelah tokson, setelah toksik itu lewat, ada kuda merah. Dan setelah kuda merah, saudara tahu apa menurut Wahyu 6? Kuda hitam.
itu berbicara, kuda hitam berbicara tentang tidak ada makanan secupak gandum sedinar. Bukankah semua news, semua berita yang sedang ada di televisi saat ini sedang berbicara tentang krisis makanan? Betul? Tadi saya ngomong dengan tour guide, kita mahal-mahalan harga minyak. Dan siapa yang lebih mahal? Harga ayam. Ternyata Indonesia masih lebih murah, saudara. Harga ayam kita berapa tadi? 20 ringgit. Ya tadilah. 10 ringgit, 12 ringgit. Itu maling dari tetangga kayaknya. Saudara tahu yang hari ini sedang terjadi? Setelah kuda putih, tokson, kuda merah, perang, bawa pedang besar, dan selanjutnya di Wahyu 6, kuda hitam, yaitu no food atau makanan yang sangat mahal. Apakah itu sebuah coincidence? Apakah itu sebuah kebetulan? Menurut saya Alkitab dan Tuhan sudah menuliskan. Tapi saudara tahu yang mengerikan yang terakhir adalah kuda hijau kuning. Saya coba mempelajari di Alkitab. Kuda hijau kuning dan penunggangnya ini membawa pedang besar. Dan saya coba cari akar katanya. Kuda merah itu hanya membawa pedang kecil. Jadi kalau saudara lihat hari ini Rusia, Ukraine, mereka perang. Menurut Alkitab itu pedang kecil. Itu pisau. Pisau bahasa Melayunya pisau. Tetapi yang nanti ada kuda hijau kuning dan penunggangnya. Itu adalah pedang besar. Saya tidak tahu, saya tidak mau menginterpretasikan. Setiap gereja biasanya punya interpretasi masing-masing. Tapi yang saya tahu hari ini kuda putih sudah berlalu. Ada kuda merah peperangan, ada kuda hitam. Tapi yang dahsyat, kalau saudara baca di Alkitab ada yang aneh. Di Wahyu 6 dituliskan sebelum semua kuda dan penunggangnya itu keluar. Ada sebuah makhluk yang berkata, come, mari, come and see me. Kalau saudara pelajari di Wahyu 4, itu adalah 4 wajah atau 4 makhluk. Ada singa, ada lembu, muka manusia, burung nasar atau eagle. Dan setiap makhluk ini berkata, come and face me. Dan di Wahyu 6 tidak pernah dituliskan siapa yang menang. Saudara belum nangkap, mukanya masih bengong semuanya. Yang menjadi menarik adalah di Wahyu 6, kisah tentang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau. Tidak pernah ditulis siapa pemenangnya. Di saat makhluk itu berkata, come and see me. Sebab yang menentukan siapa pemenangnya bukan mereka, tapi siapa? Saudara yang ada di tempat ini. Saya mau share tentang apa yang terjadi di Indonesia. Kita satu rumpun, Melayu. Saudara tahu, setelah sekian tahun ada sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia. Dan secara mengejutkan, shockingly, Indonesia memiliki 99% kekebalan atau immunity terhadap COVID-19. 99%. Saudara bisa bayangin? Bahkan sebelum vaksin sudah 99% immune sama COVID. Saudara bisa ngerti? How come? Pray. Kok bisa? Itu kuasa doa. Hari ini seluruh Indonesia itu di belakang Malaysia. Malaysia jauh lebih maju. Saya 2 tahun di sini. Tapi waktu saya lihat bagaimana bangsa Indonesia bisa survive
dari pandemik. Saya lihat bangsa-bangsa kolaps, betul? Saudara lihat bangsa-bangsa kolaps? Salah satunya Sri Lanka, itu yang paling chaos. Tetapi hampir semua bangsa mereka mengalami masalah. Tapi kalau Malaysia, Indonesia bertahan karena ada orang-orang yang mempertahankannya. Siapa yang mempertahankan? Siapa yang mempertahankan? Belum dengar. Siapa yang mempertahankan? Saya mau ajak kita buka ayat yang terakhir. Daniel 12, ayat yang pertama. Yang dahsyat adalah dari kisah akhir zaman. Selain shofar, tidak pernah ditulis siapa pemenangnya. Si kuda dan penunggangnya. Atau keempat makhluk surgawi yang bertanda tentang anak-anak Tuhan. Tidak ditulis. Daniel 12. Dan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar. Yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Dan akan ada apa? Akan ada apa? Suatu kesesakan yang seperti yang belum pernah. Tetapi pada waktu itu, sama-sama katakan. Bangsa Indonesia, bangsa Malaysia akan. Saudara punya bahasa Melayu, mungkin Alkitab bahasa Melayu. Saudara baca versimu sendirilah. Supaya saudara understand dan mengerti. Akan ada sebuah kesesakan besar yang belum pernah terjadi. Tetapi bangsamu akan terluput. Bangsamu akan dilewati. Saudara tahu peristiwa Paskah di Mesir? Semua anak sulung Mesir mati. Kecuali mereka yang taruh lambang darah. Itu akan terjadi di akhir zaman. Di mana anak-anak Tuhan berdiri, bangsanya akan terluput. Hari ini yang sebentar mau kita lakuin. Saya mau ajak kita doa sama-sama. Kalau saudara punya banner Malaysia, punya peta Malaysia, boleh saya minta tolong disiapkan. Saudara, ini akan sebentar kita lakuin. Kita ini bukan sekedar jemaat. Saudara ini bukan domba-domba yang comel. Saudara ini tentara dan pasukan. Saudara adalah para pahlawan. Itu kamu. Saudara bukan cuma sekedar jemaat. Oh, aku cuman kameramen. I'm nothing. No. Di hadapan Tuhan, di hadapan iblis, kamu a hero yang mempertahankan bangsa. Bukan saudara berkata, oh saya ini bukan siapa-siapa. No, kamu siapa-siapa. Di Alkitab ditulis, kamulah yang mempertahankan. Saudara tahu mempertahankan, defend. Hari ini saudara nggak kebetulan saudara ada di tempat ini. Makanya di Alkitab ditulis di 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berperang tidak memikirkan kehidupan. Saya suka dalam bahasa Inggris, dia ngomong, for you are soldiers, not a civilian. Boleh bilang ke kiri kanannya, you are not a civilian. Kalau di bahasa Indonesia tuh enak, ada sebutan namanya rakyat jelata. Rakyat jelata itu common people. Kalau di sini apa ya bahasa Melayunya ya? Rakyat biasa. Bilang ke kiri kanannya, kamu bukan rakyat biasa. Kamu bukan rakyat biasa. Kalau rakyat boleh takut, wah ada krisis pangan. Wah harga BBM naik. Wah minyak goreng susah. Oh rakyat. I'm not a civilian, I'm a soldiers.
Saya akan make sure harga nggak naik lagi dari segini. Saya yang akan make sure bahwa semua pekerjaan akan tetap berjalan dengan baik. Saya yang akan make sure no more lockdown, no more pandemic, no more semua yang jahat bisa terjadi. Oh, civilian boleh takut. Saudara bukan civilian yang ada di tempat ini. Saudara bukan sivil. Kabur, wow ada harga BBM naik, oh run away. No, saya bawa anak saya. Ada COVID, yes. Mereka masih ada. Saya juga masih ada. For she is not a civilian. She is a soldier. Papamu perang, kamu perang. Papamu nari, kamu nari. Papamu doa, kamu doa. Tapi dia masih 2 tahun. But you are not a civilian. Engkau yang tahu engkau bukan civilian. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yakin saudara bukan civilian, yakin. Bukan rakyat biasa, yakin. Lalu kemudian tiba-tiba ada musuh datang. Saudara kabur, saudara lari, no. Di Alkitab ditulis, dan pahlawan-pahlawan Daud berdiri mempertahankan ladang kacang merah. Musuh 300, dia ikat senjata di tangannya. Dia ikat. Dan dia make sure senjatanya gak lepas. Saudara yang dari Sabah boleh angkat tangan. Yang dari Sabah, nice. Yang dari Sarawak. Oke. Yang dari, terus yang dari sini siapa dong? Semua Sabah Sarawak. Yang dari ROG Worship. Yang dari DUMC. Yang dari Rock Indonesia. Yang dari Malaysia. We are not a civilian. Saudara bukan domba-domba comel. No. Ya kalau misalnya ada singa, oh, kabur. Ya domba comel sih. Saudara bukan domba comel. Bila ke kiri kanannya kamu bukan domba comel. Buat teman-teman Indonesia, comel tuh lucu artinya ya. Domba lucu. Kamu bukan domba comel. You are soldiers. Nanti kalau di news, di berita, ada pengumuman, ada COVID versi, saya udah gak tahu versi berapa sekarang. You are not a civilian. Doa. You are a prayer warrior. Fight. Defend. Dan bangsamu akan terluput. Dan bangsamu akan terluput. Saya mau berdoa buat setiap engkau. Saya mau berdoa buat setiap engkau. Saya mau ajak kita doa sama-sama. Saya tahu setiap saudara di tempat ini kau dipanggil sebagai soldiers. Saya nggak ngomong saya tidak berbicara untuk 1-2 orang. Nggak. Saya berbicara buat semua yang kau ada di ruangan ini, kau terpanggil as a soldiers. As a commanders bahkan. Hari ini yang mau kita lakuin. Saya mau mengimpartasikan dulu. Saya lihat seperti ada api besar dari Indonesia. Kita ini neighbors. Kalau api itu bahasa Indonesia menjalar. Tahu ya? Spreading. Api itu gak milih. Api itu spread. Jadi kalau kita neighbors, ada api yang besar di Indonesia, Malaysia juga pasti. You got the point. Saya mau berdoa buat api Tuhan. Lalu setelah itu kita akan doa buat Malaysia. Kita akan defend, kita akan mempertahankan. Saudara mau doa pakai bahasa roh. Saudara mau doa pakai shofar. Saudara mau berlutut, saudara mau nari. Saudara semua punya cara berdoa dan cara mempertahankan. Saya tidak mendebatkan itu.
Cara mereka doa, mereka pakai banner sebesar itu. Itu cara mereka. Aroji berdoa, mereka buat lagu. Itu cara mereka menjadi prayer warrior. Saya nggak tahu semua saudara punya cara doa. Dan saya nggak berdiskusi tentang itu. Itu pasti benar selama kamu nyembah Yesus. Selesai. Saya berbicara, engkau dipanggil untuk lebih dari sekedar civilian. Saya tahu ada beberapa engkau di tempat ini. Engkau dipanggil. Dan selama firman, ada yang getar di dalam. Ada yang vibrating. Hatimu getar. Kamu tahu, you are waiting for such time like this. Saudara nunggu, kapan? Dan kalau saudara tahu kau dipanggil malam hari ini. Kau dipanggil malam hari ini. Boleh saya undang saudara maju ke depan. Saya tahu sama firman ada yang getar. Sama firman ada yang nyala. Dan saudara tahu kau enggak? Ada yang beda. Ada yang beda. Yuk semua tutup mata. Saya tahu ada sesuatu yang aneh, weird, uncommon, different. Yuk doa. Semua gak ada yang nonton. Tutup mata, close your eyes. Beri api, beri hujan. Setia kau janjikan. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan. Setia kau janjikan. Menembus Roh Kudus. Angkat tangan. Beri kuasa urapanmu sekarang. Bakar api, beri hujan. Setia kau janjikan. Menembus Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan. Mari kita berdoa. Mari bangun. Saya minta peta Malaysia. Saya minta bendera Malaysia. Mari bangun. Soldiers. Kuasa urapanmu sekarang. Mari soldiers. Mari berdiri. Saya minta semua yang bawa peta masuk. Dan semua jemaat pegang peta. Atau bendera Malaysia pegang. Kita mau mempertahankan. Siapa yang sepakat Malaysia akan diluputkan dari semua masalah. Malaysia akan diluputkan dari semua krisis, semua perang. Amin. Selama dia mau berdoa. Hey, soldiers. Saudara lihat peta di kiri kananmu. Saudara lihat peta. Saudara datangi yang bawa peta. Saudara datangi yang bawa bendera. Go on, Aroji. Let's pray. Shofar, come on. Terus.
Tuhan, kami bawa bangsa Malaysia di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh ini bangsa yang Kau berikan bagi hidup kami. Ini bukan tentang siapa kami, tapi ini tentang bangsa kami. Tuhan, di dalam nama Yesus, hai Malaysia, bangkit dan menjadi kuat. Tidak ada lagi kegelapan atas bangsa ini. Tidak ada lagi kekerasan atas bangsa ini. Ada shalom, ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Hai Malaysia, bangkit dan menjadi kuat. Engkau bangsa yang diluputkan, engkau bangsa yang diberkati. Di dalam nama Yesus. Mari doa. And he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God in Him I will trust. Surely He shall deliver you. He shall deliver Malaysia. He shall deliver you from the snare of the fowler and from the fierce pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. Tuhan, seperti yang kata tulis, sebelum kedatangan yang kedua kali akan bangkit pasukan yang mampu kembali tanah pusaka mereka. Maka hari ini kami tahu ada pasukan yang bangkit, yang mengambil alih Malaysia, yang mengambil alih tanah pusaka Kanaan yang Kau janjikan. Dan mulai hari ini, saat kami berdiri, saat kami pegang kendali, tidak ada kesesakan, tidak ada kefasikan, tidak ada tongkat kuasa gelap yang tetap atas tanah yang diujikan atas orang benar. Dan mulai hari ini, West Papal sudah diruntuhkan, dan api menyambar, dan api membakar. Let the fire burn. Kami pertahankan Malaysia. Kami pertahankan Malaysia. Dan Malaysia akan diluputkan. Akan diluputkan. Mari doa. Para shikira para sekena. Okora pakasira pahe. Ekera paso. As we sing, fire fall down, fire fall down, on us we pray. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mari beri kemuliaan. Mulai hari ini, you are called, you are summoned as a soldiers. Sangkakala tidak pernah menjadi alat untuk civilian. Akhir zaman, Tuhan membutuhkan pahlawan. Saudara kerja sekuler, saudara dokter, saudara pendoa syafaat, saudara penginjil, apapun, kerjakan bagianmu. Tapi tetap mengerti, kapanpun shofar itu ditiup, itu saatnya engkau angkat tangan dan engkau melakukan yang Tuhan mau. Engkau dokter, engkau mungkin lagi operasi, tapi tiba-tiba Tuhan bilang, stop. Ini saatnya pakai signs and wonders. Boom. Jantungnya berhenti berdetak lagi. Mungkin saudara pemimpin ekonomi mungkin. Pengusaha. Bengkel atau apapun. Saudara ketemu klien dan Tuhan berkata, keluarganya ada yang sakit. Tanya, doakan. Saudara tanya, keluargamu ada yang sakit.
Bagaimana mungkin kamu tahu? God told me. Can I pray for you? Kita doakan. Mujizat, jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara pendoa syafaat. Atau mungkin saudara orang gereja biasa, staff. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, oke, hari ini kamu berdoa buat Pastor Edi. Mau ada serangan pada dia. Saudara angkat dua tangan. Sembari nyapu. Sembari ngepel. Angkat tangan. Tuhan, aku bangun tembok perlindungan. Mazmur 91, Mazmur 23. Untuk Pastor Edi and family. Dan tiba-tiba Tuhan luputkan dari kecelakaan mara bahaya apapun. You are called as a soldiers. Tidak peduli umurmu berapa. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Roh keperkasaan. The power to perform miracles. The power to perform miracles. Signs and wonders. Telinga yang mendengar suara panglimanya. Terima dalam nama Yesus. Ada kepekaan, ada kenabian, ada keilahian, ada karunia Tuhan berikan. Ada karunia untuk mendoakan orang sakit. Ada karunia untuk ekonomi. Ada karunia untuk menggembalakan, konseling, itu juga karunia. Terima. Di dalam nama Yesus Tuhan. Teman-teman ROG, lagu-lagumu gak akan hanya untuk seluruh Malaysia. Buat lagu bahasa Inggris. Karena dunia harus mendengar aumanmu, kata Tuhan. The world needs to hear your roar. Yes. Di dalam nama Yesus. Pakai lagu-lagu mereka Tuhan. Pakai penyembahan-penyembahan mereka yang murni dan ilahi. Untuk di UMC, you are blessed to be a blessing. Akan ada sekolah, bahkan Tuhan mau memberikan university kalau kau mau. Kalau kamu mau, university yang Kristen di Malaysia. University and sekolah Kristen di Malaysia. You are blessed to be a blessing. Buat Christ Generation, anak-anak muda di tempat ini. Jangan menjadi tua. Christ Generation, anak-anak muda di UMC. Jangan menjadi tua. Tuhan butuh kamu yang, kalau bahasanya Habakuk, wild. Kamu perlu yang manuver liar bersama Tuhan. Nginjil kiri, nginjil kanan. Naik gunung, taklukan. Pergi ke daerah-daerah yang garis keras. Berdoa di sana. Berlutut di sana. Mintakan pengampunan Tuhan di sana. Pesan Tuhan untuk Christ Gen, jangan menjadi tua. Buat semua teman-teman, buat semua saudara yang ada di Sabah, Sarawak. Wow. Revival is coming to you. Revival is coming. Persiapkan wadah. Perbanyak pasukan. Pasukan itu bukan sinode. Sinode gereja terserah mau apa. Pasukan adalah orang-orang yang mengerti mereka punya panggilan. Nah, Sabah Sarawak, siapkan platform mesbah untuk Tuhan. Sebab domba-domba Kedar dan Nebayot akan berhimpun datang kepadamu. Persiapkan. Di Alkitab ditulis, sampai keluarga imam pun mendadak harus bisa menguliti korban. Saking terlalu banyaknya korban. Itu yang akan terjadi untuk Sabah Sarawak. Prepare yourself. Dan akan ada revival di sana. Mari Tuhan. Kau yang meteraikan kekuatan. Terima kekuatan. Terima kekuatan. Terima power. Terima kekuatan. Terima keilahian. Terima mujizat. Ya. Terima yang besar. Terima yang ilahi. Yang pure. Yang divine dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Dan mari katakan amin. Amin.
pasukan. Bangkitlah para pahlawan. For you are called for such time like this. Bangkit. Bangkit. Dan bersinarlah. Bangkit dan bersinar.